Saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Niputu Trisnada. Saudara, hari ini Israel kembali memberikan serangan rudal kepada Iran, khususnya di kota Teheran, dan juga mengakibatkan sejumlah kerusakan. Meskipun sampai dengan saat ini belum ada data pasti terkait dengan dampak dari kerusakan yang dampak dari kerusakan rudal yang dilancarkan atau diluncurkan oleh Israel, di mana dari visual yang kami terima tampak sejumlah gedung ataupun juga rumah-rumah ini mengalami kerusakan, kemudian asap juga nampak membumbung tinggi. Tapi berkaitan dengan korban jiwa ataupun juga korban luka, datanya ini belum terverifikasi secara pasti. Untuk mengetahui apa langkah yang bisa kita lakukan terkait dengan upaya perdamaian di Timur Tengah, kami akan mengajak Anda untuk kembali berbincang dengan mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran, Dian Wirengjurit. Selamat sore, Pak. Selamat sore Mbak Putu, mudah-mudahan suaranya lancar. Nah, ini suaranya sudah jauh lebih baik jika dibandingkan tadi. Tadi terakhir sebelum mengalami gangguan begitu, pertanyaan kami adalah apa yang kemudian bisa dilakukan, Pak? Karena perdamaian itu adalah hak segala bangsa begitu. Jadi itu satu-satunya harapan yang kita harap juga terjadi di Timur Tengah, khususnya baik itu di Gaza, di Palestina ataupun juga di Iran. Dengan adanya serangan ini dan mungkin akan memicu juga serangan balasan. Apa yang bisa kita lakukan, Pak? Langkah-langkahnya? Terima kasih Mbak, maaf sekali. Saya adalah mantan Duta Besar Iran yang beranggapan Indonesia tidak punya leverage untuk turut serta berpartisipasi dalam upaya damai. Kalau tadi Mbak singgung slogan apapun katanya piagam PBB menciptakan perdamaian, undang-undang dasar kita menciptakan perdamaian, semua negara anggota PBB sadar. Dan banyak negara yang undang-undang dasarnya juga mengedepankan upaya perdamaian. Sudah terbukti kok, kita nggak bisa mendamaikan Iran dan Arab Saudi. Kita tidak punya leverage. Islam moderat, non-blok segala macam, bukan lagi leverage dalam paradigma geopolitik sekarang. Lupakan itu. Sekarang kita harus review kebijakan kita. Dalam BOP misalnya, sudah pasti ini tidak akan jalan apa yang dilakukan Trump melalui BOP-nya. Apa yang dilakukan sudah jelas pengkhianatan terhadap janji-janjinya. Bahwa upaya perdamaian di satu pihak, serang pihak yang sekarang sedang menikmati bulan Ramadan secara tiba-tiba dilakukan. Apakah itu orang yang cinta damai? Buat saya sama sekali tidak. Jadi tidak usahlah ikut-ikutan, apalagi dalam kerangka perdamaiannya Donald Trump. Nah, yang saya mau tegaskan di sini tolong diingat bahwa kejadian ini memberikan pelajaran sangat berarti buat kita, masyarakat kita di Indonesia yang selama ini hanya heboh bahwa kita dipuji-puji, kita disambut dengan antusias, diterima dengan itu, sama sekali berita hanya untuk Indonesia oleh media Indonesia. Maaf ya, di luar negeri kita bukan siapa-siapa, berita kita tidak besar, tidak ada. Nggak usah, buat saya kita terlalu narsis ya dengan diri kita sendiri gitu loh. Padahal tidak ada yang memuji-muji kita. Yang ada adalah negara-negara teman-temannya Amerika sendiri menjauh dari Amerika. Kok kita malah mendekati, akibatnya sekarang kita lihat, kita pun ditipu. Oke, baik. Indonesia tidak punya dalam tanda kutip kemampuan untuk memberikan perdamaian dunia. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian PBB ini juga bisa mengambil sikap dan juga negara-negara lain mengambil sikap untuk menciptakan perdamaian tersebut, Pak? Pasti PBB itu charternya menciptakan perdamaian dunia, pasti akan mengambil tindakan. Pasti ada negara yang melaporkan serangan Israel ini ke PBB dan itu akan ditindaklanjuti oleh PBB. Tapi masalahnya kan satu, Trump itu sudah kehilangan akal sehat, sudah memutuskan meninggalkan multilateral melalui jalur PBB. Kita lihat saja apapun yang dilakukan oleh Dewan Keamanan selama itu intinya mengutuk atau mengecam Israel, pasti diveto Amerika. Jadi PBB dalam kali ini tidak jalan. Tapi yang saya mau tekankan, justru disinilah nanti yang akan berperan bahwa negosiasi itu pada level kawasan, khususnya Timur Tengah, kawasan Teluk. Negara-negara Teluk pasti tidak akan tinggal diam melihat rudal-rudal itu melayang di atas wilayahnya. Itu satu pelanggaran internasional yang tidak sangat nyata dan tidak mungkin dibantah oleh siapapun. Saya mau menyampaikan begini,
Iran ketika membalas serangan waktu perang 12 hari itu, ketika membalas serangan untuk menyerang pangkalan militer Amerika di Doha, karena Qatar adalah negara teman Iran, Iran pun harus minta minimal menginfokan akan melakukan serang balasan. Karena itulah pangkalan Amerika sudah dikosongkan. Itulah etika perang yang seharusnya ditegakkan gitu loh. Artinya meminimalisir korban di pihak sipil apalagi. Nah, waktu itu pun Qatar memindahkan, mengungsikan penduduknya yang dekat pangkalan Amerika. Kalau ingat lagi, ketika Qasem Soleimani ditembak secara pengecut oleh Amerika di Irak, Iran pun minta izin Irak untuk menyerang pangkalan Amerika di Irak. Sehingga pangkalan itu pun sudah dikosongkan. Korban sipil juga jadi minimum. Nah, dari dua peristiwa ini saja kita lihat bahwa Iran masih melakukan apa yang namanya etika dalam perang. Hukum sesuai hukum humaniter, berupaya mengurangi korban di kalangan warga sipil. Lihat apa yang dilakukan Israel di tengah hari bolong seperti ini, di dalam bulan suci Ramadan seperti ini. Buat saya tidak ada kata lain, Amerika dan Israel, khususnya Trump dan Netanyahu itu biadab. Oke, terakhir Pak, sebelum kita tutup diskusi ini, artinya memang tanggung jawabnya atau harapan besarnya untuk kemudian menghentikan aksi saling kirim rudal ini ada di negara-negara di kawasan Teluk ya Pak ya? Buat saya iya, tapi ditambah kali ini sudah waktunya Cina dan Rusia harus tampil lebih tegas, lebih nyata bahwa mereka akan di belakang Iran menghadapi tindakan pengecut dari Netanyahu yang hanya bisa melakukan hal ini tanpa dengan restu dari Trump. Nah, negara-negara Teluk harus menyadari bahwa kalau ini perang lebih besar dari perang 12 hari lalu, pasti mereka mulai merasakan dampaknya. Paling tidak ekspatriat di negara-negara itu sudah mulai mikir-mikir untuk meninggalkan kawasan Teluk. Artinya apa? Investor mungkin juga akan ikut pergi dan sebagainya. Ini dampak yang mungkin harus dipikirkan untuk mencegah perluasan perang kali ini menjadi perang yang lebih dahsyat daripada yang 12 hari. Tapi saya yakin perang ini pun tidak akan berlangsung lama. Oke. Satu lagi Pak, kalau tadi tuntutannya adalah Cina dan Rusia berperan lebih aktif lagi untuk berdiri di depan Iran. Tapi kalau kita lihat Rusia punya urusan sendiri dengan konfliknya dengan Ukraina. Cina di satu sisi juga sejauh ini kita lihat dia lebih memilih tipe perang dagang ketimbang perang yang menggunakan senjata, kemudian perang yang langsung head to head gitu. Melihat ini, apakah Cina dan juga Rusia punya momentum atau punya kemungkinan untuk berdiri di belakang Iran, Pak? Nah, Mbak Putu sudah menyatakan dua hal yang berbeda. Bagian awal Iran dan Cina dan Rusia dibilang tadi berdiri di depan Iran, sekarang di belakang Iran. Buat saya begini, tolong berdiri di belakang atau di depan itu bukan berarti secara fisik ada di depan atau di belakang. Tapi paling tidak Rusia dan Cina mulai mengizinkan senjata-senjata yang dikirim ke Iran itu untuk digunakan. Karena senjata-senjata yang dikirim dari Iran itu senjata-senjata yang juga luar biasa canggihnya dan yakin bisa mengimbangi Amerika. Sementara kalau rudal-rudalnya Israel sendiri yang juga buatan Amerika itu, yakin Iran masih punya kemampuan menangkal. Karena cyber Iran itu sudah diakui kecanggihannya bisa melakukan jam terhadap waktu demonstrasi kemarin itu, bisa melakukan jam sehingga drone-nya bisa ada di atas kapal induk Amerika. Buat saya Cina dan Rusia berdiri itu bukan berarti fisik, tetapi paling tidak mungkin penasehatnya juga sudah mulai bisa dikirim, mungkin juga mereka sudah mulai secara terbuka bahwa kami kali ini tidak akan cuma diam gitu loh. Oke, baik, artinya kita berharap negara-negara di kawasan Teluk ini juga bergerak secara aktif begitu untuk menciptakan perdamaian, menghentikan konflik yang ada di Timur Tengah. Di satu sisi juga kalau saya mengutip Anda, Cina dan Rusia diharapkan ini bisa hadir secara lebih nyata lagi untuk kemudian juga membantu menghentikan konflik yang ada di Timur Tengah. Terima kasih mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran, Dian Wirengjurit, sudah berbagi dengan Kompas TV. Terima kasih, Mbak.